Saya Melisa Zahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan gambaran umum. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi mobile telah menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi semacam ini memainkan peran krusial dalam mengubah paradigma penonton terhadap film dan memberikan akses lebih mudah ke informasi seputar dunia perfilman. Meskipun banyak aplikasi serupa, kebutuhan akan pengalaman yang unik dan terfokus pada pemecahan masalah tertentu masih belum terpenuhi. Tantangan yang dihadapi adalah terfragmentasinya jenis aplikasi yang ada, seperti aplikasi khusus untuk menonton film, memesan tiket, dan memberikan penilaian film yang semuanya masih terpisah-pisah. Kondisi ini menciptakan ketidakefisienan penggunaan, sehingga memotivasi kami untuk merancang Cinema Circle. Tujuan utama kami adalah menyatukan fitur-fitur tersebut dalam satu aplikasi, disertai dengan desain yang menarik, interaktif, dan dinamis untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna. Kemudian gambaran umum. Dalam visi kami, Cinema Circle diharapkan menjadi satu-satunya aplikasi perfilman terlengkap, dan kami menghilangkan kebutuhan untuk berganti-ganti aplikasi. Fitur-fitur seperti streaming film, pemesanan tiket, dan berlangganan disatukan dalam satu platform. Kami berencana menjalin kerjasama dengan market leader dalam industri bioskop atau perfilman, termasuk XX1, CGV, dan Cinepolis. Aplikasi ini juga memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui fitur chat, sehingga akan menciptakan komunitas yang hangat di antara para pecinta film. Dengan menyediakan fitur-fitur yang mendukung, kami berharap Cinema Circle menjadi wadah yang mempercepat kehangatan di antara sesama pecinta film. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pada bagian mock-up setelah kami membahas analisa kebutuhan pengguna. Baik, saya Andre Susanto. Saya akan menjelaskan bagian manfaat program. Manfaat program aplikasi kami memiliki 4 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi pengguna aplikasi. Pengguna dapat mencari dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang film dengan cepat. Pengguna dapat membeli tiket bioskop langsung melalui aplikasi tanpa harus mengakses aplikasi lain, sehingga proses pembelian dapat dilakukan dalam lebih mudah. Yang ketiga, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain untuk berdiskusi dan memberikan penilaian terhadap sebuah film. Selanjutnya, manfaat bagi pihak industri film. Yang pertama, produsen film dapat memanfaatkan aplikasi kami untuk mempromosikan film-film mereka kepada target audiens yang lebih besar. Lalu bagi produsen film, aplikasi kami dapat digunakan sebagai tempat merilis film setelah dilakukannya penayangan di bioskop. Lalu yang ketiga, aplikasi kami bermanfaat bagi produsen film untuk mendapatkan analisis data penonton seperti jumlah penonton atau berapa banyak keuntungan yang didapat dari perilisan film dalam platform digital seperti Cinema Circle ini. Selanjutnya ada manfaat bagi pihak ketiga atau bisnis periklanan. Perusahaan periklanan dapat memanfaatkan aplikasi Cinema Circle sebagai sarana menargetkan iklan mereka kepada pengguna, sehingga proses periklanan dapat dilaksanakan lebih efektif. Yang terakhir, ada manfaat bagi bioskop. Bioskop dapat menjual tiket melalui aplikasi yang membuat pengguna atau penonton menjadi lebih mudah dalam melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah langkah penting dalam memahami dasar dan perkembangan terbaru dalam pengembangan aplikasi informasi film berbasis mobile. Yang pertama ada web design. Web design adalah suatu proses merencanakan dan membangun sekumpulan elemen yang membentuk situs web, mulai dari struktur, tata letak, hingga gambar, warna, font, dan grafik. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam web design. Elemen-elemen yang mendukung dalam web design yaitu yang pertama ada layout, yaitu cara bagaimana kita sebagai web designer meletakkan atau melakukan penyusunan elemen-elemen
desain yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi. Selanjutnya, ada white space, yaitu atau ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen lain dalam suatu situs web. Ruang kosong ini berfungsi sebagai jeda antara satu desain dengan desain yang lain. Yang ketiga, ada pilihan font. Font adalah sejenis huruf yang digunakan dalam mendesain sebuah situs web. Kita harus memastikan bahwa font yang kita pilih dapat terhubung dengan desain sehingga membuat pengguna tidak bosan dalam melihat web design yang telah kami buat. Selanjutnya ada skema warna. Skema warna dapat memengaruhi psikologi pengguna, menciptakan mood, dan bahkan menyelusup ke alam bawah sadar pengguna. Itulah sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen yang penting dari desain sebuah web atau aplikasi. Yang terakhir ada desain navigasi. Navigasi atau denah atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk mencari kategori konten atau produk apa saja yang mereka inginkan. Selanjutnya ada kerangka sebelum mendesain web atau aplikasi. Dalam membuat desain dari suatu web atau aplikasi diperlukan yang namanya kerangka atau blueprint yang perlu dibuat untuk mendapatkan gambaran akhir tentang bagaimana desain web atau aplikasi yang kita buat telah selesai nantinya. Dalam web design terdiri dari 3 kerangka yang harus dibuat. Yang pertama ada sitemap, yaitu yang berisi seluruh daftar halaman penting dalam suatu web design atau aplikasi. Selanjutnya ada wireframe atau kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe dapat dilakukan sebelum pembuatan desain produk tersebut dilakukan. Yang terakhir ada mockup atau sebagai model atau rancangan dari sebuah konsep desain yang akan diaplikasikan ke sebuah produk. Oke, saya Muhammad Rizky Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan salah satu tahap pertama dalam pengembangan aplikasi informasi berbasis mobile yang sangat penting, di mana hasil dari analisis ini akan sangat membantu kami dalam merumuskan fitur-fitur utama yang seharusnya ada di dalam satu aplikasi saja. Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan kelompok pengguna potensial untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari aplikasi ini. Seperti 1. Pencarian film berdasarkan judul, genre, dan aktor. Yang kedua, adanya informasi rinci tentang film termasuk sinopsis, pemeran, dan kru produksi. Yang ketiga, adanya serial film yang dapat ditonton. Yang keempat, adanya jadwal pemutaran film di bioskop terdekat. Yang kelima, adanya ulasan dan peringkat film dari pengguna lain. Lalu yang keenam, adanya integrasi dengan layanan pembelian tiket online. Lalu yang terakhir, adanya streaming film langsung di satu aplikasi yang sama berbarengan dengan seluruh fitur-fitur yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Oke, sekian dari analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya kami akan masuk ke bagian penjelasan perancangan antarmuka pengguna atau user interface. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alatar. Saya dari kelompok 4. Saya ingin melanjutkan presentasi dari anggota saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang analisis kebutuhan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka pengguna. Yaitu pertama ada sitemap, yaitu hal yang pertama kali pengguna temukan atau yang akan ditampilkan kepada pengguna adalah laman register. Di mana ketika pengguna melakukan register, lalu seluruh data-datanya cocok dan sama dengan data-data sebagai admin, maka pengguna akan masuk sebagai admin. Sebaliknya, jika tidak ada data-data yang identik dengan data-data admin, maka pengguna akan masuk sebagai user, di mana halaman utama yang ada ketika masuk sebagai user adalah sebagai berikut, yaitu di halaman Warframe. Nah, di sini ada Warframe, tampilan Warframe, halaman sign in dan sign up. Oke. Yang kedua di sini ada Warframe halaman home, dan ketiga di sini ada Warframe halaman profil, search, dan watch list. Dan selanjutnya di sini ada halaman untuk melakukan streaming, laman film yang sedang ditayangkan, dan juga ada halaman pemesan tiket yang terintegrasi dengan vendor. Selanjutnya ada halaman konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket, juga ada halaman admin dan halaman logout, dan juga ada halaman tambah film.
Dan yang terakhir ada halaman daftar transaksi upgrade ke premium user dan halaman daftar bandit user. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Yahya Ayas. Saya Muhammad Yahya Ayas. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup. Berikut adalah rancangan mockup yang sudah kita buat. Yang pertama, ada antar muka ketika login. Pertama kali yang harus dilakukan oleh user adalah dengan melakukan pendaftaran menggunakan email atau password. Lalu setelah itu user dapat login dengan benar. Yang kedua, antar muka halaman home. Setelah login, user dapat masuk ke dalam halaman home yang terdapat list film, kategori, dan lain-lain. Dan juga user dapat menggunakan fitur chat ke sesama user lainnya. Yang ketiga adalah antar muka detail film. Ketika user mengklik card film, maka otomatis akan masuk ke dalam detail dari film itu. Di dalamnya terdapat sinopsis, pemeran, serta review dari user lainnya. Yang keempat, ada antar muka laman pencarian film. Di bagian ini, user dapat melakukan pencarian film serta melihat riwayat pencarian film sebelumnya. Yang kelima, ada antar muka laman library film. Di sini, user dapat menambahkan daftar film yang disukainya untuk ditonton nantinya. Tujuannya agar user tidak lupa. Antar muka ketika streaming film. Ini merupakan tampilan ketika user melakukan streaming film. Yang ketujuh, antar muka laman detail profil. Ini merupakan tampilan ketika user mengklik di bagian menu profil, maka akan muncul detail-detailnya. Selain itu, user juga dapat melakukan logout melalui tampilan ini. Lalu yang ke-8, antar muka laman film yang ditayangkan di bioskop. Ketika user pertama kali masuk ke dalam laman SXI, maka akan disuguhkan list film yang saat ini tayang di bioskop. Yang ke-9, ada antar muka laman pemesanan tiket. Ini adalah tampilan ketika user ingin memesan tiket. Yang ke-10, antar muka halaman konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket. Di tampilan ini, user dapat memilih banyak metode pembayaran. Dan di halaman admin, kami lebih mengedepankan fungsionalitas dibandingkan dengan estetik desain. Di sini juga ada halaman admin plus logout, halaman tambah film, halaman daftar transaksi user, dan halaman daftar banned user. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu aplikasi ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengguna akses yang lebih baik dan lebih nyaman ke dunia perfilman, menyediakan informasi tentang film, trailer, jadwal pemutaran, ulasan, dan lainnya dalam satu platform yang mudah diakses, serta memberikan manfaat yang signifikan kepada pengguna untuk berkontribusi pada industri film dengan mempromosikan film-film baru dan meningkatkan partisipasi pengguna dalam komunitas pencinta film.